Pernahkah Paulus bersujud kepada atas nama Yesus? Tidak pernah. Pernahkah Markus berdoa atas nama Yesus? Tidak pernah. Lalu orang Kristen itu niru siapa menuhankan Yesus? Yang menganggap ketritunggalan Allah itu ada pada diri Yesus. Bahkan Yesus sendiri dalam Yohanes 13:16 ya, itu mengatakan bahwa tidaklah orang yang diutus lebih baik daripada sang pengutus. Berarti Tuhan yang mengutus Yesus lebih baik daripada yang diutus. Ada perbedaan di sana. Ditambah lagi Yohanes 5 ayat ke-26, kepada Bapa diberikan hidup dalam dirinya sendiri, dan kepada Yesus diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Mereka berbeda, bukan satu, Mas Rudi. Sama-sama hidup dengan oknum yang berbeda. Dan ketika Yesus diangkat ke atas langit, ya setelah penyalipan, Yesus diangkat ke atas langit kan, duduk di samping kanan Bapa. Bayangkan, Yesus duduk di samping kanan Bapa. Berarti ada dua oknum di sana. Ada Bapa, ada Yesus. Kalau kita tanyakan kepada orang Kristen, Tuhan kalian namanya siapa? Tuhan kalian ada berapa? Satu. Siapa? Yesus. Ditanyakan lagi, Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa berarti? Ada satu katanya. Padahal namanya tiga. Roh Kudus, nama kan dibaptis atas tiga nama. Berarti ada tiga nama ya kalimatnya ya. Satu Roh Kudus, dua Bapa, ketiga Yesus. Itu tiga oknum, berarti pemahamannya triteos, menyembah tiga Tuhan. Sekian. Baik, terima kasih Ustadz Tafi. Mungkin itu tadi closing statement atau belum Ustadz Tafi? Ya, belum ya? Ini sudah mau closing statement, jadi menjelaskan iman masing-masing. 3 menit. Oke. Baik, berarti sekarang 5 menit untuk sang debaters dulu, setelah itu 3 menit Ustadz Tafi lagi ya? Ya. Oh gitu. Baik, sang debaters 3 menit, saya 3 menit, terus kita tutup. Ya, berarti ini 5 menit ini siapa? Oh enggak, sudah selesai yang 5 menit. Oh sudah selesai. Berarti 3 menit ya, sang debaters ya? Ya, apa namanya? Oke. Ya, jelaskan keimanan masing-masing. 3 menit. Baik, 3 menit. siap, Artinya siap. 5 menit lah. Oh, 5 terakhir. menit. Oke. Iya kan terakhir. Aku pun terakhir Oke. ini. Tidak ada lagi. Ya. Oke, siap ya? Siap belum? Ya, sudah, selalu aja. Oke. Oke, aku jelaskan ya. Dia tadi mengatakan bahwa para rasul membaptis. Makanya baca ayat itu baik-baik. Mereka itu sudah dibaptis duluan. Tapi Roh Kudusnya belum turun. Maka dibaptislah dalam nama Yesus. Bukan berarti dia tidak membaptis dalam 3 nama itu. Sebelumnya mereka sudah dibaptis. Pahami dulu. Gimana sih? Makanya baca itu baik-baik. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebelumnya ditanyakan, ketika mereka mendarat mereka sadar, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Maka mereka dibaptis. Dan baptisan mereka itu sebelumnya, yang kau baca di Kisah Para Rasul 8, kamu dibaptis dalam baptis siapa kan ya? Yohanes. Contoh gini, saya sudah menerima baptisan nih. Baptisan Yohanes pasti dalam nama Bapa. Kenapa dalam nama Bapa? Karena dia pertama membaptis manusia, baptis pertobatan, tapi Roh Kudusnya belum datang. Maka Yohanes mengatakan, dia yang akan datang setelah aku membaptis kamu dalam roh dan api. Maka Yesus, datanglah Yesus, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang sudah menerima baptis Yohanes dalam nama Bapa. Dilanjutkan lagi untuk turunnya Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan Roh Kudusnya turun, jadi sudah 3. Paham nggak? Kalau kau nggak paham, apalagi mau aku bilang ya. Oke. Kemudian kamu mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Memang duduk. 3 oknum, memang 3 oknum. Kan dari pertama firman itu gelombang suara yang didengar manusia dan memiliki arti. Itu sudah satu entitas. Entitas kedua roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan. Entitas ketiga apa? Itulah Bapa itu sendiri. Tapi ketiganya menyatu dalam keesaan. Pahami dulu itu. Saya ini adalah Esa Tunggal. Saya punya tubuh, saya punya suara dan saya punya roh. Apakah suara saya adalah tubuh saya? Tidak. Dia adalah gelombang, itu satu entitas.
Kemudian tubuh saya satu entitas yang daging ini. Kemudian ada roh yang menghidupkan saya. Sudah 3. Itu berbeda-beda. Tetapi ketiganya adalah satu, menyatu di dalam tubuh Rudi. Kalian tidak paham. Firman Tuhanmu itu berada di dalam Tuhanmu. Mana ada firman Tuhan di luar Tuhan? Kecuali sudah jadi buku. Sebelum diucapkan, firman itu berada dalam Tuhanmu. Makanya Musa mengatakan, ya Tuhan, ya Tuhan. Pahami dulu. Kau bilang Allah itu adalah, belum kau jawab tadi, dia lupa, tapi sudahlah. Kapan nama itu dikeluarkan, dikumandangkan? Oh, jawab dulu singkat, stop dulu waktuku, biar dijawabnya karena sudah mau habis. Halo, admin? Oh, udah hilang. Udah hilang waktunya. Mas Ardiansyah. Halo, Mas Ardiansyah. Waduh. Udah ke kamar mandi dia. Iya. Lanjut dulu. Nanti saya jawab di waktu saya itu. Gampang. Di waktumu berarti panjang lagi kita. Loh kan ini Makanya terakhir. tunggu aja dia biar sebentar. Hah? Oke. Loh kan Tunggu aja dia, biar aja situ. Gak apa-apa, biar aja. Aku ingin tahu jawaban darimu kapan nama itu ada. Oke. Ardiansyah. Karena kalau nggak kau jawab itu bagaimana aku mau melanjutkan? Ardiansyah. Jawab ya. Di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa nama Allah itu qadim. Sejak dulu, sejak sebelum semuanya diciptakan, kata Allah itu sudah ada. Lanjut. Oke. Kamu bilang sudah ada, kamu berbohong. Mana tahu Musa Allah? Mana tahu Yakub Allah? Mereka mengatakan Elohim, mereka mengatakan Yahweh. Mana ada Allah? Allah itu ada setelah orang Kristen Arab ada, setelah kafir Quraisy ada. Makanya gue bilang fakta arkeologis. Kata Allah tertua itu secara fakta arkeologis milik orang Kristen di Yaman, di Suriah kalau nggak salah, gue lupa gue. Bukan di zaman Adam. Fakta arkeologis di zaman Musa ada sampai sekarang ada. Mesir, itulah Sphinx. Ada nggak di situ kata Allah dari zaman Mesir? Nggak ada. Kalau orang bisa kau bohongi aku, jangan. Berbicara fakta arkeologis, kata Allah itu 532 sudah ada di cincin seorang Kristen. Siap, Aduh, habis waktunya. Baik, kita akan closing statement. Ustadz Wafi. Sudah habis. Sudah closing statement. Oh, sudah habis. men. Oke, Sudah, baik, sudah. baik. Tadi Jadi, dirimu tak kemana-mana. jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Aku Hah? 5 menit gimana sih? Oh iya, sorry. Wah, ini nggak profesional ini. Sorry Tat. Kalau gitu kita closing statement. Tat, yang pertama kan ente, habis ente baru ana. Baru ana. Ya, 5 menit biasa. Berarti kau lagi, habis itu aku dulu lah, baru kau penutup. Ya enggak, kan saya dulu yang pertama. Seperti kemarin aja saya Ya. kan. Kan pertama dirimu, baru aku. Kemudian tadi dirimu, baru aku. Kan Itu sudah tanya pas itu kan? jawabnya. Itu tanya Ya. jawabnya. Oke, Kalau- sekarang closing statement kamu duluan, silakan 3 menit. Itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. 3 menit, silakan. 3 menit ya. Itu dan oleh orang Yahudi sekarang di dalam Targum ya, contohnya di dalam Targum para rabi Yahudi disebutkan YHWH itu adalah Allah loh. Itu mereka ya yang mengakui ya. Saya tidak mengakui pengakuan mereka, tapi mereka mengatakan awwalu ma khalaqallah dalam Targumnya. Ini bagian rabi orang-orang Arab ini. Awwalu ma khalaqallah. Mereka memanggil Allah juga. Nah, karena Allah mengutus para nabi dengan bahasa kaumnya, maka wajar ketika mereka menarasikan apapun dalam agama mereka dengan bahasa kaumnya. Buktinya Yesus aja ketika disalib, dia bilang apa? Eloi Eloi lema sabachthani. Begitu. Padahal dalam perjanjian baru menggunakan kata Yunani. Dan Yesus memanggil Tuhan itu kan dengan istilah Bapa, Yel Ab, kan begitu. Tapi kenapa di sisi lain dia menggunakan Eloi Eloi lema sabachthani? Allah kan alif lam lam ha. Alif lam ha itu, meskipun para ulama berbeda pendapat apakah ini termasuk isim mustaq atau isim jamid, apakah dibentuk dari kata lain atau ini adalah kata lain atau ini adalah tidak ada penguat, kan begitu. Nah, kemudian gini Mas Rudi,
Mengenai tadi sifat firman ya, saya katakan di dalam pemahaman umat Islam, firman itu tidak bisa menjadi manusia, Mas Rudi. Suara saya tidak akan bisa menjadi saya lagi, tidak bisa. Itu pemahaman paganisme, Mas Rudi. Paganisme seperti itu, bahwa dalam diri Tuhan ini bisa terpecah belah, ada 3 oknum, yang 3-nya itu menjadi 1. Kan begitu paham paganisme itu. Sedangkan kalau maksudnya Esa itu adalah satu kesatuan, buktikan referensinya. Esa itu makna satu kesatuan. Ada nggak referensinya? Esa itu bermakna satu kesatuan. Makanya ketika orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sif lana rabbak. Muhammad, tolong beritahu kami ciri-ciri Tuhan kamu. Allah menjawab, qul huwallahu ahad. Menggunakan kata ahad. Ahad itu artinya Esa. Esa itu bukan, karena kalau tunggal ada 2, ada 3. Esa adalah satu yang nggak bisa dibagi lagi. Sekian. Siap. Lanjut, Rudi. Oke, ku jawab. Gila lucunya kau, Esa tidak bisa dibagi. Buktinya bisa dibagi. Kau menjelaskan punya 20 sifat. Kau menjelaskan punya firman. Kau menjelaskan dia adalah zat, punya nama. Zat itu tidak bisa dibagi. Bisa dibagi. Loh, kalau firman di dalam kalian tidak bisa menjadi manusia, lantas kami harus ikut? Kan tidak. Itulah kelemahan Tuhan kalian. Karena kalian tidak mengerti apa firman Tuhan. Tapi kalau menjadi pohon, kau baca surah 28 ayat 30. Dari sebatang pohon dia menyatakan dirinya adalah Tuhan kepada Musa. Mengapa melalui manusia tidak bisa? Melalui pohon aja bisa. Kok kalian pohon kalian setuju? Melalui manusia nggak bisa? Kan jadi lucu. Oke. Terus kau bilang kata Allah, Alif Lam Ha, bagaimana jadi YHWH? Apakah ia adalah alif? Ngarang tahu. Oh, diturunkan berdasarkan kaumnya masing-masing. Makanya aku bilang kalau kaumnya masing-masing, maka dia akan memperkenalkan diri kepada Ibrahim atau Abraham atau Yakub. Aku adalah pemilik kota Yerusalem. Kan begitu. Ada nggak terkata itu? Nggak ada. Kemudian kau mengatakan dia, oh, dia memang dalam kalau dia ada sejak dulu kala, maka nama itu akan kekal. Orang Yahudi tidak pernah berubah nama Tuhannya. Panggilannya tetap kekal dari dahulu. Aku adalah aku. Tidak ada yang lain. Kau bilang itu sudah ada kodem, sudah ada sejak dulu kala. Sebelum dunia ada. Berarti begitu Tuhan itu hadir, dia sudah punya nama. Pertanyaannya, siapa yang memberi namanya? Tuh, gimana sih? Kan itu lagi. Oh, dia sendiri memberi namanya. Untuk apa memberi namanya? Saya sudah pernah tanya orang berdiskusi untuk memperkenalkan kepada umatnya. Kan begitu. Makanya fakta sejarah tidak ada di situ ada Allah itu sebelum Muhammad datang. Sebelum orang Kristen jadi orang Arab jadi Kristen dan orang kafir Quraisy tidak ada kata Allah. Contoh, misalnya pada zamannya Musa, nggak ada fakta sejarah mengatakan sejarah tertua apa? Oh, belum ada tulisan, sudah ada. Buktinya tulisan Mesir ada, tulisan si Musa juga menulis. Nggak ada dibilangnya di situ alif lam lah itu yang tulisan sekarang itu. Nggak ada itu. Ya, dan Tuhanmu ingat ada Tuhan pemilik kota Mekah dan ada pemilik kota Yerusalem. Karena Musa itu bukan orang Mekah. Yakub bukan orang Mekah. Oke, itu saja. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Saya disclaimer ini hanya diskusi. Datanya, besok jangan lapor polisi. Data Esa itu maknanya data apa? Tuhan itu ada. Oh, kan sudah kau bilang Echad. Enggak. Ya dari bahasa Ibrani itu aja kau lihat. Enggak, maksudnya Esa itu bermakna satu kesatuan itu di mana datanya itu? Echad itulah, gimana sih? Oh, ya wes. Paham. Terus. Gimana? Aduh. Lanjut. Ya. Udah habis waktunya. Terima kasih. Udah habis. Nanti lain kali. Coba kalian fasilitasi aku berdiskusi dengan siapalah si Zulkifli. Berani nggak dia tuh? Ya, ada moderator. Saya tanyakan dulu nanti ya. Saya tanyakan dulu beliau dulu ya. Siap. Saya nggak berani langsung ngeklaim karena ya tergantung beliau kan gitu kan. Iya, ada moderator bilangnya kalau nggak ada moderator kalah aku nanti dia kuat kali suaranya. Andai pun beliau mau, kira-kira Bang Rudi menawarkan tema apa andai pun?
Apa yang dia tawarkan saja. Oh ya sudah, oke. Siap. Oke. Aku ikut dia. Siap. Terima kasih Lairudi dan juga diskusi malam hari ini Ustadz Wafi dan juga Lairudi. Maafkan jika ada kesalahan dari moderator, jika ada kurang. Ntar dulu. Nanti kalau Bang Zuma minta tema critical text, nggak mau Mas Rudi. Boleh. Kalau Zuma aku layani apapun. Karena aku tahu kemampuan dia, muridku itu. Tema critical text. Wah, kalau kamu itu kan seorang ustadz benaran. Aku nggak tahu bahasa Arab, aku bilang. Kalau Zuma itu kan ustadz ece-ece. Kalian aja yang mau dibohongi dia. Kalian tidak pandai bicara, dia pandai bicara sehingga dia cari koin banyak sekali. Kasihan aku lihat kalian. Ya.